Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita hingga kita ada sampai pagi hari ini. Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Mari siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian yang berkata, alam semesta melukiskan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alam semesta kebesaran Tuhan.
bagimu Tuhan. Kami ada karena Engkau, dan kami rindu memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kami undang Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah persekutuan kami, mengurapi, melawati dan memberkati kami pagi hari ini. Dari hati kami akan bersorak-sorak memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam puji-pujian kami pagi hari ini, karena Tuhan yang kami sembah bersemayam di dalam setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya kami katakan jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Tuhan sudah jadi bagian semua yang melayani, bahkan kami semua jemaat Tuhan yang bisa beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Yesus beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia baik, dahsyat dalam setiap hidup kita. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita tidak memuji, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya.
terbaik untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dalam setiap hidup kita. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kebenaran, tanpa tuntunan firman. Minta firman Tuhan untuk meneguhkan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan. Setiap keadaan kita, apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Kita nyanyikan pujian apapun yang terjadi. Haleluya, Yesus ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus baik. Ajaib Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Lagi dengan iman katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku, amin. Puji Tuhan. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan Kau berfirman, amin Tuhan, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, amin. Yesus, ku percaya pada. Sama-sama kita nyanyikan pujian dari awal saja, kita semua berdiri. Terima kasih Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Lagi katakan Kau berfirman, dan sembuhkannya. Yesus bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, pelayanan selanjutnya saya silakan apa dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya pada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau bersemayam di atas pujian kami, dan kehadiran-Mu membawa berkat, membawa tuntunan dan bimbingan untuk kami meraih janji Tuhan di dalam hidup ini.
Sebab itu urapan-Mu jadi bahagian kami tanpa ada yang terkecuali untuk kami memahami setiap kehendak dan keinginan Tuhan bagi kami. Kami mau dengar firman Allah di dalam urapan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus pasti berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, satu kebenaran yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini. Mari kita membuka bersama di dalam 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-14. Kitab 2 Samuel pasal 24, perhatikan ayatnya yang ke-14. Sambil kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Samuel 24 ayat 14, yang dapat katakan amin. Yang siap baca katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini satu kebenaran yang kita akan dengarkan bersama dalam tema jatuh ke tangan Tuhan. Jatuh ke tangan Tuhan. Jatuh ke tangan Tuhan artinya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Jatuh ke tangan Tuhan artinya ada di dalam kendali, ada di dalam kehendak Tuhan. Kita seringkali mendengarkan begini, oh ada kasus di sana, tapi sudah ditangani polisi. Artinya polisi yang sudah mengurusnya, semua di dalam kendali polisi itu. Atau seandainya ada kerusakan mesin di sana, tapi sudah ditangani ahlinya. Ahlinya sudah turun tangan. Artinya betul-betul sudah di dalam penguasaan ahlinya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, konteks nas yang kita baca hari ini, di mana ternyata Daud pernah berdosa pula, pernah berbuat salah kepada Tuhan, yaitu ketika dia menghitung jumlah orang Israel, menghitung jumlah orang Yehuda. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Gad untuk menegur Daud. Dan bukan hanya sekedar menegur, tetapi ada konsekuensinya, yaitu ada hukuman. Dan luar biasanya, hukuman dikasih pilihan sendiri sama Daud. Kira-kira kau mau pilih yang mana? Ada 3 yang Tuhan akan kasih hukuman, dan kau harus pilih di antaranya. Pertama, negerimu akan kelaparan selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, engkau selama 3 bulan akan melarikan diri sambil dikejar-kejar musuh. Dan yang ketiga, 3 hari lamanya akan ada penyakit sampar di negerimu. Pada waktu itu Daud tidak langsung memilih, saya mau nomor 1, mau nomor 2, atau nomor 3. Tetapi yang luar biasa apa yang diungkapkan oleh Daud kepada Nabi Gad yang disuruh oleh Tuhan. Dia katakan begini, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Artinya dia mau katakan, terserah Tuhan saja, apa maunya Tuhan. Memang saya sudah berdosa, saya telah bersalah, tetapi dijauhkan Tuhan, saya jatuh ke tangan manusia, tapi biarlah saya jatuh di tangan Tuhan. Artinya bahwa kalau dia katakan biar saya jatuh ke tangan Tuhan, mau-maunya Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa dengan saya. Silakan Tuhan melakukan apapun buat saya. Karena saya tahu di tangan Tuhan penuh dengan kasih sayang. Di tangan Tuhan penuh dengan belas kasihan. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi ungkapan Daud memilih untuk jatuh di tangan Tuhan, yaitu menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan, menyerahkan semua kepada rencana Tuhan. Dia tidak mengkalkulasi keuntungan dan kerugian. Dia tidak berusaha menyertakan rencana-rencananya. Dia tidak berusaha memasukkan strategi-strateginya, walaupun dia pintar dalam berstrategi untuk berperang dan sebagainya. Tapi dia katakan, terserah Tuhan, aku mau jatuh ke tangan Tuhan. Daud punya alasan, sekali lagi saya katakan, mengapa lebih baik jatuh ke tangan Tuhan.
Yaitu karena ternyata di tangan Tuhan, meskipun namanya jatuh ke tangan Tuhan, tapi di tangan Tuhan besar kasih sayang. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang akan kita renungkan hari ini, ada apa di tangan Tuhan? Makna di tangan Tuhan yang katanya besar kasih setianya, besar kasih sayangnya. Sebenarnya di tangan Tuhan Alkitab selalu menggambarkan apa? Yang pertama yang harus kita ketahui, ada apa di tangan Tuhan? Di dalam tangan Tuhan selalu ada berkat yang dicari oleh manusia. Sekali lagi, di tangan Tuhan ada berkat yang selalu dicari manusia. Kita buka di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-16. Alkitab berkata begini, Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, maka otomatis pun di tangan kanannya akan ada umur panjang, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Karena tangan Tuhan memberkati setiap pribadi yang benar-benar mendapatkan kasih sayangnya. Kita tahu bersama, saya pernah sampaikan ini, bahwa hari ini, untuk hari-hari seperti sekarang ini sangat sulit untuk menikmati ketiga hal ini sekaligus. Apa itu? Yaitu umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Untuk meraih ketiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan memang sangat sulit. Mengapa saya katakan demikian? Saya tegaskan kembali, karena ada orang yang harus kehilangan kekayaan untuk mengupayakan umur panjang. Misalnya, ketika dia dalam keadaan sakit, sudah sekarat, harus ada penanganan medis, maka tidak sedikit uang yang harus dia keluar masuk klinik, keluar masuk rumah sakit, berganti-ganti dokter, cari tabib, cari obat-obat yang sangat manjur, cari obat-obat walaupun sangat mahal, menguras semua kekayaannya, menguras semua simpanannya, supaya umur panjang, supaya masih bisa tetap bernafas, supaya bisa bertahan dari penyakit. Sebab itu saya katakan ada orang berusaha untuk umur panjang, tetapi dia harus banyak kehilangan kekayaan, banyak kehilangan simpanannya. Ada orang pula yang tidak umur panjang karena terlalu kerja keras, susah payah untuk mencari kekayaan. Tidak sedikit orang yang tidak lagi seolah-olah menggubris kesehatannya, tidak lagi melihat kondisi tubuhnya, ada sinyal-sinyal penyakit yang mulai timbul karena dia lupa istirahat, lupa makan yang baik. Bagaimana menguras semua tenaga, semua pikiran, bagaimana caranya menambah pundi-pundi, mencari kekayaan, menumpuk harta, sampai lupa bahwa dia sebenarnya masih butuh istirahat dan sebagainya. Akhirnya jatuh sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi jadi umur pendek. Ada juga orang yang kehormatannya dia jual, korbankan kehormatan supaya bisa kaya raya. Mengorbankan harga diri, mengorbankan martabat supaya dia kaya raya. Saya kutip seorang hamba Tuhan pernah berkata, katanya hari-hari gini masalahnya kalau laki-laki tambah kaya tambah nakal. Orang yang tidak bertobat ya, orang yang tidak bertobat, tambah kaya tambah nakal. Kalau perempuan tambah nakal tambah kaya. Yang tidak bertobat maksudnya. Ini masalah. Jadi untuk bisa meraih tiga berkat ini sekaligus itu sesuatu yang sulit hari-hari ini. Tapi janji Tuhan, bila kita jatuh ke tangan Tuhan, kita di dalam kendali Tuhan, dalam kekuasaan tangan Tuhan, kita bisa memperoleh tiga sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Haleluya. Mau jatuh ke tangan Tuhan, di tangan Tuhan penuh kasih sayang. Katakan amin. Yang kedua, ada apa makna di tangan Tuhan yang katanya penuh dengan belas kasihan? Di tangan Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita.
Kalau dalam Yesaya 59 ayat yang pertama bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Katakan amin. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Walaupun di dalam ayat yang kedua dikatakan yang justru memisahkan kita dengan Tuhan, yang membuat doa kita tidak dijawab karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi saya garis bawahi bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ada banyak persoalan di dunia ini yang ditangani oleh ahlinya untuk memperoleh jalan keluar. Ketika dunia diperhadapkan dengan pemanasan global, maka ada orang yang merupakan ahli-ahli kira-kira bagaimana harus ada kampanye pemanasan global. Para ahli berusaha untuk menangani bagaimana mengurangi polusi, bagaimana supaya misalnya di ibu kota macetnya itu bisa tertangani. Para ahlinya diturunkan. Ketika ekonomi mulai melambat pertumbuhannya, para ekonom-ekonom, orang-orang yang punya ahli di bidang ekonomi turun tangan, dibuat tim ekonomi di bawah koordinator menteri perekonomian misalnya, untuk bagaimana caranya keluar dari keterpurukan ekonomi, bahkan mungkin menjurus kepada krisis ekonomi. Ada para ahli-ahli, atau mungkin ketika di satu daerah terjadi hama yang membuat gagal panen, yang membuat fuso. Kami percaya dan kita percaya bahwa kalau seandainya ada orang-orang yang punya kompetensi di hal itu, seolah-olah mereka punya peluang untuk mencari jalan keluar. Tetapi ternyata tidak selamanya. Sekarang ini saja kepintaran manusia diuji. Teknologi yang dikuasai manusia diuji dengan pandemi corona. Sejak awal pandemi ini mulai muncul, mulai bermula dari endemik sampai jadi pandemik, sampai betul-betul hampir seluruh negara terjangkiti. Sampai sekarang sudah 8 juta orang yang tertular dengan penyakit ini. Sampai kurang lebih ada 400.000 korban jiwa di mana-mana. Orang dengan segala kepintarannya berusaha untuk mencari obatnya, berusaha untuk cari vaksinnya, tetapi belum ditemukan, belum didapatkan. Saya ingin katakan begini, manusia terbatas apapun yang harus dia lakukan. Walaupun ada ahli di situ, orang-orang yang berkompetensi dan sebagainya, itu terbatas dan penuh dengan kekurangan-kekurangan untuk mencari solusi. Tapi satu kebanggaan kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang sangat ahli dalam segala-galanya. Katakan amin. Punya keahlian. Bahkan kalau mau bicara tentang keuangan, Tuhan ahlinya. Ekonomi, Tuhan ahlinya. Persoalan rumah tangga, Tuhan ahlinya. Bicara usaha-usaha kita, Tuhan ahlinya. Ada tekanan hidup, ada pergumulan yang berat, Tuhan ahlinya. Bahkan ada di dunia ini yang tidak punya suatu spesifikasi, Tuhan sanggup. Pernah saya katakan bahwa di mana-mana ada tim SAR, orang-orang yang menyelamatkan. Orang-orang yang lagi terjebak dalam bencana, maka ada tim SAR yang datang. Ketika ada kebakaran, ada fire yang datang untuk bagaimana caranya menyelamatkan setidak-tidaknya manusia atau barang-barang yang perlu diselamatkan. Ada banyak tim penyelamat di dunia ini, tapi tidak pernah kita dengar di dunia ini ada yang namanya juru selamat selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu sesuatu kebanggaan yang ada dalam diri kita. Tuhan sanggup sembuhkan penyakit. Amin. Apa yang sukar bagi Tuhan? Orang yang mati pun Tuhan bangkitkan. Dan ini bukan hanya sekedar cerita yang ada dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar cerita di mana ada tokoh-tokoh Alkitab yang membangkitkan orang mati di dalam nama Yesus. Bukan hanya sekedar ketika Yesus membangkitkan Lazarus, anak Yairus dan sebagainya. Tetapi saya ingin katakan sampai hari ini mujizat itu tetap ada.
Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan apapun. Karena Tuhan mampu memberikan jalan keluar, Tuhan mampu memberikan solusi bagi kita. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit agak getir karena begini. Waktu hari Sabtu lalu kita mau ibadah, pasang mixer tidak berfungsi lagi, touchscreen-nya. Oh Tuhan. Hari Minggu coba lagi, tidak berfungsi sama sekali. Bahkan saya telepon Elvis, tolong lihat. Aduh Pak, ternyata hari Kamis atau Jumat Elvis sama Agung datang untuk coba perbaiki. Dan saya telepon sampai hari Jumat sore, katanya Kamis itu memang belum tertangani. Pak, aduh, saya berusaha untuk cari jalan keluar ini. Kalau pembiayaan untuk touchscreen saja diperkirakan 5 juta kalaupun jadi. Tapi hari Jumat selesai puasa saya katakan, Tuhan, saya klaim apapun yang saya minta, apapun yang saya doakan, karena untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Itu saya imani. Sebab itu sebelum saya pasang hari Jumat sore, saya doakan khusus di depan mixer. Mixer kok dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ini menjadi rusak. Di dalam nama Yesus jadi. Saya tekan, klik, langsung jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap memberikan jalan keluar kepada kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jatuh ke tangan Tuhan pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Kalau 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 bilang begini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan pernah berpikir bahwa kita punya kekuatan. Jangan pernah berpikir kita sanggup untuk melanjutkan perjalanan hidup tanpa Tuhan. Jangan pernah berpikir kita punya banyak pengalaman. Jangan pernah berpikir hidup ini otomatis berjalan tanpa campur tangan Tuhan. Saya ingin katakan, tangan Tuhan yang kuat itu melampaui segala-galanya. Lebih baik rendahkan diri kita di tangan Tuhan yang kuat. Dengan cara apa? Penyerahan dan doa di hadapan Tuhan. Penuh penyerahan, pegang janji Tuhan. Dia pasti tinggikan kita. Sekali lagi, dia tinggikan kita pada waktunya, bukan waktu kita. Pada waktu Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya waktu yang terindah bagi kita. Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita. Tapi tetap rendahkan hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena di bawah tangan Tuhan yang kuat, jatuh ke dalam tangan Tuhan, selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Walaupun hari ini kita belum melihat, tapi pasti dia tunjukkan. Sekali lagi, pasti sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat jatuh ke tangan Tuhan? Ada apa yang dikatakan tangan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan? Saya ingin katakan bahwa jatuh ke tangan Tuhan penuh dengan kemenangan. Penuh dengan kemenangan. Amsal 21 ayat yang ke-31 bilang begini. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sebuah pemahaman dari sejak dahulu ketika ada peperangan, maka kekuatan yang dianggap luar biasa apabila pasukan berkuda itu lebih banyak. Karena punya kekuatan, karena punya kecepatan daya serang. Tetapi saya ingin katakan begini kepada seluruh jemaat Tuhan, bahwa walaupun kita berpikir bahwa kita punya kekuatan untuk modal meraih kemenangan, kita punya modal yang besar untuk meraih kemenangan, kita punya satu pemahaman bahwa kita punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, kita punya sesuatu di tangan kita untuk meraih kemenangan. Kita harus ingat, kemenangan tetap ada di tangan Tuhan. Saat ini kita sangat mendambakan kemenangan, amin. Kemenangan dari krisis-krisis yang ada, kemenangan atas wabah pandemi corona. Ada banyak kelengkapan-kelengkapan yang diusahakan.
Ada banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan di dalam peperangan terhadap corona. Ada banyak sekali, tapi ingat, sebagai iman orang Kristen kita harus menyadari kemenangan ada di tangan Tuhan. Sebab itu kita diharap untuk terus berjaga, berperang di dalam doa. Kalau yang biasanya peperangan yang terjadi pada hal yang wajar, orang harus keluar rumah dan ada di medan pertempuran. Tapi sekarang peperangan ini berbeda. Menghadapi peperangan terhadap corona, memutuskan mata rantai, diam di rumah. Di rumah aja. Kenapa tidak kita manfaatkan di rumah aja dengan berhubungan dengan Tuhan? Peperangan di dalam doa. Virusnya tak kelihatan oleh mata. Virusnya tidak tahu ada di mana, kepada siapa, siapa yang bawa, kita tidak tahu. Kenapa tidak kita lawan lewat alam roh yang tak kelihatan, tapi luar biasa mujizatnya. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya apa dengan ini? Jangan hanya kuatkan imun, kita berusaha jaga daya tahan tubuh, makanan bergizi, olahraga dan sebagainya, itu bagus. Jaga jarak itu bagus. Pakai masker itu bagus, minum vitamin itu bagus. Tapi saya ingin katakan, prioritaskan iman kita. Iman harus bertumbuh dengan tetap jadi pribadi yang takut Tuhan. Dengan kondisi ini semakin kita merendah dan segan dengan Tuhan, menghormati Tuhan. Dalam Yosua 4 ayat 23-24, ayat yang terakhir, Yosua 4 ayat 23-24 bilang begini. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Leberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Sekali lagi, supaya kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Sungai Yordan, Laut Leberau adalah gambaran dari tantangan-tantangan, adalah gambaran dari rintangan, adalah gambaran dari jalan buntu dalam kehidupan kita. Kita tidak punya kekuatan untuk menyeberang. Kita tidak punya fasilitas untuk menyeberang seperti yang dialami oleh orang Israel. Tapi saya ingin katakan, tangan Tuhan sanggup keringkan Laut Leberau, keringkan Sungai Yordan untuk meraih kemenangan, untuk menuju kepada kemenangan. Kalau seandainya hidup ini hari-hari ini ada jalan buntu, ada persoalan, saya ingin katakan ini bukan hanya sekedar khotbah yang terdengar biasa dan kita anggap ini sebagai sesuatu yang menjadi angin lalu, tapi coba praktekkan kebenaran ini. Semakin berserah dan biar kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ingat, tangan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang. Tuhan sanggup membuka jalan. Laut Merah, Laut Leberau itu bisa untuk dikeringkan dan menjadi jalan bagi kita untuk melangkah. Artinya ada mujizat di jalan-jalan kita, ada jalan keluar di jalan-jalan kita. Dikala kita angkat tangan, izinkan tangan Tuhan yang turun. Sebab itu semakin sering kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Tanda kita menyerah, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Tuhan. Angkat tangan artinya ada penyembahan di hadapan Tuhan. Angkat tangan artinya menyerahkan kedaulatan di tangan Tuhan. Angkat tangan artinya kita merasa tidak berdaya tanpa Tuhan. Angkat tangan artinya sementara mempersilakan Tuhan turun tangan. Sama seperti Musa, Harun dan Hur. Ketika tangan Musa terangkat, kuatlah bangsa Israel. Tapi ketika tangan Musa turun, kuatlah bangsa Amalek. Hari-hari ini angkat terus tangan di hadapan Tuhan untuk mempersilakan Tuhan ambil alih semuanya. Karena ketika kita angkat tangan, kita mengizinkan hidup kita jatuh ke tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menopang kita. Biarlah Tuhan yang turun tangan gantikan berperang. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan segala-galanya. Ketika Tuhan menyelesaikan, itu tuntas dan sempurna. Ketika Tuhan menyelesaikan dan memulihkan segala-galanya,
Kita bahkan akan seperti orang yang bermimpi untuk melihat pemulihan yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Hanya nama Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam tangannya segala-galanya ada. Sebab itu izinkan hidup kita tetap jatuh di tangan Tuhan, bahkan dalam pelukan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Sambil bangkit berdiri, katakan sama Tuhan, di dalam namanya ada keselamatan Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku merasa damai, ku merasa damai. Di dalam kuasa-Nya, di dalam kuasa-Nya, tiada yang sukar, tiada yang sukar. Datang dan percaya, datang dan percaya. Di dalam namanya. Angkat kedua belah tanganmu, menyerah di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, hanya nama Yesus, hanya nama
terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih Roh. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun nanti jemaat yang ada di tempat masing-masing, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tadakan kedua belah tanganmu. Engkau yang butuh pertolongan Tuhan. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terbuka, butuh pertolongan, butuh jalan keluar, butuh kemenangan, butuh umur panjang, butuh kehormatan, butuh kekayaan, butuh segala sesuatu yang jadi penyediaan Tuhan. Kami mau jatuh ke tangan-Mu Tuhan. Kami mau jatuh ke tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, semua jemaat di dalam nama Yesus, tanpa ada yang terkecuali. Kami mau ada dalam rencana-Mu. Terserah Tuhan, mau-maunya Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Yang kami tahu di tangan-Mu ada kasih sayang, di tangan-Mu besar dengan belas kasihan, dan kami pasti menikmatinya, kami pasti mengalaminya. Terima kasih Bapa. Bersama dengan Tuhan ada mujizat yang pasti terbuka bagi kami. Walaupun hidup ini berhadapan seperti berhadapan dengan laut Emerald, berhadapan dengan sungai Yordan yang merintangi, tapi kami yakin mujizat-Mu adalah jalan-jalan hidup kami untuk kami nikmati dan berpengalaman di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya semua kami sudah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selanjutnya dalam ibadah ini kami akan meletakkan korban persembahan kami, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan dengan iman dan sukacita. Kami terikat dengan perjanjian Tuhan dalam firman Allah. Kami lakukan semuanya dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk coba. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Untuk minggu ini, untuk doa tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. Ada panduan yang pasti dikirimkan, dan begitu pula dengan hari Jumat tetap ada doa rantai di gereja, dan kita bisa berpuasa di rumah masing-masing. Terus naikkan doa kita, berjaga-jaga dalam doa, dan terus kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jatuh ke tangan Tuhan, pasti di tangan Tuhan ada belas kasihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pasti akan ada pengumuman-pengumuman lanjutan. Kita berdoa supaya minggu-minggu yang berjalan ini semua akan dipulihkan dan kita bisa beribadah normal seperti apa yang ada. Tetapi tetap kita jaga protokol kesehatan, ikut panduan-panduan yang ada, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau
ada di tengah-tengah kami. Ibadah raya yang diberkati Tuhan. Semua kami diberkati, baik yang ada di tempat ini, yang dalam gedung gereja ini, maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya kami sama-sama menikmati berkat dan lawatan Allah. Kami menikmati perjanjian Tuhan untuk meraih kemenangan. Kami meraih jalan keluar. Bahkan semua yang dicari bangsa-bangsa, yang dimimpikan oleh bangsa-bangsa, baik itu kekayaan, kehormatan, umur panjang, kami percaya kami pun menikmatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati usaha kerja kami yang berbeda-beda di sepanjang minggu ini. Kami yakin apapun yang kami kerjakan itu berhasil. Kami yakin sentuhan-sentuhan tangan kami diberkati Tuhan. Kami yakin, kami percaya setiap kami dalam seluruh perencanaan-perencanaan Tuhan ambil alih. Kami rindu semua dalam tuntunan Tuhan. Kami doakan semua jemaat Tuhan, baik yang ada di daerah kami ini maupun yang saat ini jauh dari kami karena menuntut ilmu, karena bekerja. Bahkan mereka mungkin berada di tempat-tempat yang berbahaya, ada di zona merah sekalipun. Kami katakan semua tetap terproteksi oleh darah Yesus. Semua dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mereka yang berhari ulang tahun, kami doakan anak Jerry tanpa soro. Kami doakan dia diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Umur panjang ada padanya, kekuatan kesehatan, dan biarlah kekuatan kesehatan ini, kesempatan ini dia pakai pun untuk memuliakan Tuhan. Kami katakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Ada jemaat-jemaat yang butuh pertolongan dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh lainnya, dalam persoalan ekonomi, dalam keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini, yang butuh pekerjaan. Kami katakan semuanya ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami doakan bangsa negara ini, kami doakan provinsi kami Sulawesi Selatan, Luwu Timur, dan wilayah pelayanan kami di Kecamatan Wasuponda dan Touti. Tuhan tolong kendalikan apa yang ada terjadi hari-hari ini. Kami doakan biarlah pandemi corona segera berakhir, kasus-kasusnya segera menurun dan berhenti, dan orang-orang yang terpapar itu disembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada korban lagi Tuhan. Kami rindu kami semua benar-benar nyata dalam kendali Tuhan. Untuk sekali lagi hormat kemuliaan Tuhan dimunculkan dalam keadaan ini. Terima kasih Bapak. Segala hal yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, bahkan segala hal-hal yang ingin mengintimidasi kami, bahkan segala penyakit-penyakit, kelemahan-kelemahan, bahkan sampai pada virus corona sekalipun, kami bersatu hati, kami tolak, katakan hancurkan di dalam nama Yesus. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, bahkan sampai kita melewati pandemi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang berkemenangan dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Yesus berkati kita semua.